kita membutuhkan satu korespondensi dalam menulis disertasi. Itu maksudnya bahwa apa yang kita tulis itu merupakan fakta yang ada di dalam masyarakat. Nah, terminologi trouble itu menghantui para kandidat, doktor. Karena itu harus berhati-hati di dalam membuat judul. Jadi judulnya representasi film pada kenyataan di masyarakat. Gitu. Tapi ketika diuji, ternyata itu gagasan sutradara saja, di masyarakat nggak terjadi apa-apa. Ya. Itu ya akhirnya ya gimana, kan melanggar konsep korespondensi. Gitu. Yang kedua, saya bertanya agak keras. Anda di kajian budaya kan sudah mengenal paradigma kritis. Pertanyaannya adalah apa yang mau Anda kritisi itu? Ya, jadi gelagapan namanya kebiasaan bermain membuat cerita kancil. Jadi hanya mendeskripsikan sesuatu yang ada di film tanpa harus dia melakukan kritik terhadap. Ketika saya tanya apa yang Anda mau kritik, kritiknya seperti apa, begitu sudah gelagapan, udah ada. Kemudian pertanyaan yang lain adalah, kalau Anda meneliti 9 film, wacana apa yang paling dominan di situ? Dia tidak bisa menjawab, karena memang apa? Karena memang dia hanya ya jalan-jalan di 9 film itu saja, ditonton lalu diberi komentar. Tapi makom sebagai seorang sarjana kajian budaya belum terpenuhi. Hanya menjawab 3 pertanyaan ya. Misalnya Anda sudah merasa bahwa ini kajian kritis, ya. Anda menulis kajian kritis, ya. Tunjukkan apa yang saudara kritisi. Dan kritisian Anda itu apa kontribusinya terhadap merawat keindonesiaan. Ya, karena tidak siap, ya belakang. Mengapa demikian? Ya karena konsepnya itu ya tidak jelas. Misalnya sudah benar bahwa di masyarakat itu secara etnisitas 2 penyakit dalam etnis itu, satu stereotipe, yang kedua adalah etnosentrisme. Malah dia katakan etnosentrisme ini waduh diserang dua promotornya, dia jatuh. Enggak, Anda benar. Cuman Anda tidak bisa menjelaskan secara baik. Setiap etnik itu mempunyai superioritas, yaitu yang disebut etnosentrisme. Tetapi etnosentrisme itu merupakan penyakit dari persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Berbahaya. Penjelasannya seperti itu. Jangan kemudian karena itu bertentangan dengan konsep keindonesiaan lalu diganti dengan etnisitas, misalnya seperti itu. Ya tidak bisa, itu memang ciri khas dari sebuah etnik kok. Penyakitnya itu antara lain 2 itu. Stereotipe yang selalu memandang salah kebudayaan orang lain, dan etnosentrisme yang memandang kebudayaan sendiri itu lebih tinggi dibandingkan kebudayaan orang lain. Malah itu mau diubah. Yang sudah benar mau diubah. Ya itu kan berarti apa? Ya memahami sebuah konsep itu nggak tuntas, saya bilang. Hanya bersifat dangkal saja. Ketika dia mengatakan film itu kenyataan atau fiksi, dia menjawab fiksi. Ya betul, fiksi. Kalau fiksi apakah itu refleksi atau representasi? Kata dia representasi. Lalu sesuatu yang tidak ada di dalam masyarakat tetapi ada di film, apakah itu representasi? Saya bilang. Itu gagasan. Ya kalau gagasan itu ya
jangan dikorespondenkan dengan aktualitas, yaitu karya fiksi. Karya fiksi berarti merupakan gagasan dari komunikator atau pencipta film itu untuk mempengaruhi masyarakat supaya bisa berubah. Jadi di dalam metodologi itu konsep itu penting. Ya. Jadi penggunaan kata itu tidak boleh sembarangan, apalagi untuk title, untuk subtitle maupun untuk analisis. Ya. Jadi ada yang mengatakan dia di dalam salah satu kalimatnya saya menggunakan analisis kritis. Saya tanya apa yang Anda kritisi? Ini. Nah, Anda kritisi itu yang membuat kan sutradara. Yang mengatakan begitu kan sutradara berdasarkan wawancara Anda. Lalu sifat kritis Anda di mana? Anda itu meneliti 9 film, tapi Anda mengikuti gaya berpikir film itu yang disebut narasi besar itu. Ya, Anda sebagai peneliti tidak punya pendirian itu, bukan bersifat kritis. Anda hanya ya semacam amplifier itu, hanya mengeraskan saja dari film menjadi sebuah disertasi sebenarnya. Ya, apa gunanya Anda sekolah di kajian budaya atau cuma begitu? Itu bisa dikerjakan anak-anak magister atau S1. Kalau sebagai seorang calon doktor kajian budaya ya harus mempunyai sikap yang kritis, mempunyai satu pendirian. Nah, pendirian itu ya pembelaan terhadap yang lemah, meluruskan hal yang keliru kan gitu, dan harus punya sikap terhadap fakta-fakta baik itu diskurs maupun fakta sosial yang sesungguhnya yang terdapat di dalam narasi film itu sendiri. Ya kurang lebih itu masih di dalam diskurs terminologi ya. Iya, saya cuma berpikir terus awalnya itu gimana gitu loh, pada saat mungkin ujian proposal atau pada saat awal itu kok nggak ini ya, apa dia yang tidak menangkap? Ya menangkap sudah berubah dari proposal awal. Kemudian dalam pengubahan itu dia tidak meminta konsultasi dengan pihak-pihak termasuk saya sendiri yang menguji. Ya saya tidak tahu apakah itu tanggung jawabnya promotor. Itu merupakan ya kerjasama antara promo Indus dengan para promotor. Tapi terkadang promotor juga tidak diajak bicara atau diajak hanya suruh tanda tangan saja. Seperti saya ya menguji tapi hanya suruh tanda tangan saja ya. Saya sebagai Kaprodi ya nurut saja karena para promotornya sudah tanda tangan. Tetapi dia lupa bahwa Kaprodinya ini ada juga penguji yang mengkritik karya itu. Jadi kalau demikian halnya memang ya kurang bijak lah. Jadi mahasiswa itu kalau diuji 8 orang, ya 8 orang yang memberi masukan itu dapat memberikan pandangan-pandangan. Dan ya bertanya kepada beberapa penguji, misalnya penguji luar ya ditanya. Tapi yang lain tidak lengkap, termasuk saya sendiri sebagai Kaprodi tidak pernah diajak bicara.
Ya biasanya ya kalau saya itu ya kasihan gitu ya, karena keyakinan terhadap ilmu pengetahuan itu tidak bisa semaunya sendiri, itu harus di-share ya. Soal nanti tidak dipakai itu no problem ya, tapi sudah dikonsultasikan.